Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita bersama. Saya pada hari ini ingin menyampaikan masalah kelebihan Baitullah. Baitullah salah satu yang sangat membantu kita pada hari kiamat. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Baitullah, ya Baitullah, masukkan kamu ke dalam surga. Baitullah itu menjawab, ya Khalik, saya belum bisa masuk dulu karena orang yang tawafku masa di dunia belum habis datang, ya Allah. Nanti saya masuk bersama dengannya. Allah Ta'ala membesarkan Baitullah sebesar hajat hambanya. Begitulah besar Baitullah. Dan saya ingin menyampaikan sedikit yang saya simpankan sudah lama sekali dalam hati saya ini. Saya pergi naik haji tahun 2003. Waktu saya berada di sekitar dalam Baitullah, Syekh saya mengatakan, ini kita tawaf dulu, nanti sudah kita tawaf kita pasti berpisah-pisah. Kita tunggu aja di kaki masjid sebelah Pancuran Mas. Begitu saya tawaf, saya dekat sekali dengan Baitullah. Seandainya saya lempangkan tangan kiri saya kena Baitullah. Makanya saya tawaf sampai 7 kali. Saya cepat selesai karena saya dekat dengan Baitullah. Dibilang Syekh tadi, kita menunggu di kaki masjid itu, maksudnya di sebelah Pancuran Mas. Saya terus cari tempatnya. Saya duduklah di situ. Waktu saya duduk di situ, saya lihat orang tawaf itu bagus sekali karena padatnya orang, seperti gelombang laut. Saya lihat. Senang sekali rasanya. Waktu saya lihat di Rukun Yamani, ada orang keluar asap dari mulutnya. Keluar asap. Saya tengoklah. Saya bilang sama kawan saya sebelah kanan, Bu, Ibu lihat di Rukun Yamani itu orangnya keluar asap dari mulutnya. Kata ibu itu, enggak katanya. Saya tanya lagi sebelah kiri, Bu, Ibu lihat itu sebelah di Rukun Yamani itu ada orang keluar asap dari mulutnya. Enggak, dia bilang. Jadi saya lihat dibilangnya rasanya ada orang tokok di bahu saya ini. Dia bilangnya itu Allah Ta'ala mengkasih tahu sama kamu. Tapi kata-katanya bukan begitu, tapi maksudnya itu. Saya bilang karena saya orang Aceh. Saya tengok orangnya nggak ada. Orang yang lain ada, di belakang itu banyak orang, tapi yang dekat dengan saya tuh nggak ada. Jadi saya lihat lagi ke Rukun Yamani itu. Ya Allah, ya Tuhan, keluar asapnya dari kepalanya, dari lehernya, dari bahunya, dari belakangnya. Rasanya asapnya itu berbulu-bulu hitam warnanya. Semua dihisapnya sama kain Baitullah. Saya tengok ke atasnya nggak ada, ke sampingnya nggak ada asapnya itu. Semua dihisap sama kain Baitullah. Lagi saya tengok-tengok itu, datanglah nampak lagi di kaki Baitullah. Nampak di kaki Baitullah seperti knalpot Honda, 2 biji. Satu besar, satu kecil, warnanya hitam. Dia disemprotnya ke Baitullah. Asapnya itu warnanya hitam. Jadi ada orang tokok lagi di bahu saya ini. Dia bilang, itu dosa pusat ke bawah. Saya bilang, saya tengok orangnya nggak ada. Udah saya lihat. Ada kawan kita sama-sama tawaf, orang dari Turki. Orang itu kalau tawaf itu kan banyak-banyak dia. Warnanya baju dipakai biru langit. Dia di bawah Pancuran Mas. Saya antarlah dia dengan kepala. Dengan mata ya. Dengan mata saya antar dia
sampai dia ke rukun Yamani. Orang itu pun keluar asap dari kepalanya, dari lehernya, dari bahunya, dari belakangnya, bergulung-gulung. Semua dihisap itu sama kain Baitullah. Ah, tapi yang banyak kali keluar asap yang dekat dengan Baitullah, Bu. Sampainya rasanya nggak nampak orang, begitulah gelap. Jadi saya lihat, kira-kira ada 10 menit ya. Tapi itu nggak pas kali karena saya nggak ada jam, tapi lebih kurang segitulah. Mungkin segitulah. Waktu saya tengok ke tempat lain, tengok ke situ lagi, sudah nggak ada lagi. Sudah seperti biasa aja. Mungkin segitulah Allah membukakan hijab kepada saya. Sudah itu saya teringat dakwah ya Syekh Ali Zaber ya, dalam videonya itu. Dia bilang di antara banyak kali dia sampaikan itu nasihat-nasihat agama lah kita bilang. Jadi di antara lain dia bilang, saya pernah mimpi, saya sudah pernah meninggal, saya sudah pernah mati, sudah dimasukkan ke liang lahat. Sampai ke situ gelapnya subhanallah. Saya merasa ketakutannya subhanallah. Sudah itu datang satu cahaya. Waktu itu datang cahaya, saya panggil terus, kemari. Dia pun mendekat dengan saya. Saya tanya, Syekh Jaber itu tanya, siapa kamu? Dia bilang, cahaya itu menjawab, saya yang selalu kamu bacakan surat Tabarakalladzi. Oh, begitu senang kali dia sudah ada kawan lah kita terkejut dia dari tidur. Sudah itu dia sampaikan, wahai ibu-ibu yang ada mendengar video saya ini, tolong sampaikan kepada ibu-ibu yang tidak mendengar bahwa surat Tabarakalladzi itu menjadi lampu kita di dalam kubur. Supaya senang, sama-sama senang kita nanti dalam kubur. Saya pun sangat tertarik sekali waktu saya mendengar itu. Kita memang sama-sama dalam kubur itu tahu gelap ya. Tapi kalau itu lampunya di dalam kubur, alhamdulillah kita laksanakan, kita bacakan sekurang-kurangnya 1 hari sekali itu mesti ada. Karena itu lampu kita waktu di dalam kubur. Sudah itu saya pun teringat, saya ada simpan rahasia sudah 20 tahun. Karena saya naik haji dulu tahun 2003. Nah, sekarang sudah 23 ya. Ya, apalah salahnya saya sampaikan kepada ibu-ibu jamaah haji dan jamaah umrah bahwa kita tawaf itu betul-betul Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, menggugurkan dosa kita, menghilangkan semua dosa kita yang kita bawa dari kampung. Jangan misalnya kita pegang HP dulu, jangan dulu kita main HP, nanti sudah selesai 7 kali baru kita pakai HP ya. Itulah saya pun teringat menghimbau kepada ibu-ibu bahwa yang sudah mendengarkan video saya, tolong sampaikan kepada ibu-ibu yang belum mendengar ya, supaya kita tawaf itu dengan khusyuk dan tawadhu, supaya Allah menerimanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.